Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Dani di Dan Cineview. Bagi kamu penggemar film-film Marvel, pasti dong udah nonton film yang sudah selesai tayang di Disney Plus Hotstar, yaitu serial WandaVision. Biasanya film-film Marvel itu suka ditayangin di bioskop ya, dan memang sangat cocok dengan kualitas special effect dan scoring filmnya yang jempolan. Maka akan terasa hidup dan puas jika nontonnya di bioskop. Bagi kamu yang pengen nonton film fullnya, bisa langsung berlangganan di Disney Plus Hotstar. Dan di video ini dimaksudkan pada kamu yang belum nonton filmnya, dan saya akan bahas plot dan sedikit penjelasannya dari episode pertama. So, welcome to Marvel Cinematic Universe di serial TV WandaVision. Sebelum masuk ke isi filmnya, sejenak kita mengingat kapan terakhir berjumpa dengan Wanda dan Vision. Vision terakhir terlihat di film Avengers Infinity War, ketika ia berjuang untuk melepaskan Mind Stone-nya agar bisa dihancurkan sebelum direbut oleh Thanos. Namun upaya itu gagal dan Thanos berhasil mengambil paksa Mind Stone di kepala Vision hingga tewas. Sedangkan Wanda alias Scarlet Witch di Avengers Infinity War gagal menjaga Vision dan menjadi salah satu korban jentikan jari Thanos. Wanda kembali lagi hidup ketika Hulk berhasil mengembalikan semua korban Thanos dan Wanda bisa kembali bertarung melawan pasukan Thanos sekaligus balas dendam karena Thanos sudah merenggut nyawa Vision. Wanda hampir bisa membunuh Thanos waktu itu jika tidak dihujani oleh Rainfire-nya Thanos. Artinya di sini jelas Wanda kembali hidup sedangkan Vision tetap tewas karena Vision hidupnya tergantung pada Mind Stone. Di film WandaVision episode 1 ini dibuka dengan tampilan jadul jauh ke belakang di tahun 1950-an. Terlihat dengan logo opening Marvel Studios yang awalnya full screen berubah menjadi hitam putih dan screen yang mengecil. Scene awal dibuka dengan sepasang pengantin baru yaitu Wanda dan Vision yang baru saja pindah dari kota besar ke kota kecil yang bernama Westview. Setting tempat dan kendaraan di tahun 1950-an dan dalam bentuk sitcom atau komedi situasi khas zaman itu. Setidaknya tampilan hitam putih ini menimbulkan beberapa pertanyaan besar. Yang pertama, bagaimana mereka masuk ke realitas tahun 1950-an, sedangkan Wanda terakhir terlihat di Avengers Endgame ketika bertarung melawan pasukan Thanos dan di acara pemakaman Tony Stark. Kedua, bagaimana Vision bisa hidup kembali, padahal Vision sudah tewas dengan dicabutnya Mind Stone oleh Thanos. Ketiga, kenapa tayangan WandaVision seperti film klasik mirip film I Love Lucy atau Bewitched? Yang terakhir, siapa sih sebenarnya tokoh-tokoh yang hadir di sana? Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di awal film ini akan menuntun kita melanjutkan ke episode selanjutnya untuk menguak tabir misteri. Kembali ke Wanda dan Vision yang sekarang tengah melakoni peran sepasang suami istri dengan kekuatan supernya. Mereka terlihat menjalani kehidupan normal layaknya suami istri yang berumah tangga. Wanda dengan kekuatan supernya bisa merapikan dapur dengan cepat dan Vision pergi ke kantor. Sebelum pergi, Vision melihat ada tanda spesial di kalendernya yang mana di hari itu tanggal 23 ada gambar hati di atasnya. Tanda itu buat mereka mempunyai tafsiran yang berbeda. Wanda jelas bahwa tanda itu mengingatkannya akan hari jadi pernikahan mereka. Sedangkan Vision masih bingung dan menerka-nerka apa maksud dari tanda hati di tanggal itu. Namun Vision ogah menanyakan langsung kepada Wanda hari spesial apakah itu. Dia tidak mau terlihat payah di hadapan istrinya. Vision hanya bilang bahwa kita akan merayakannya malam itu sepulang dia bekerja dari kantor. Dan tidak lupa Vision merubah dulu wajahnya menjadi wajah manusia. Jika kita melihat di kalendernya, tertulis di sana tulisan Westview, dan itu adalah nama dari kota tersebut, bagian dari kota New Jersey. Tak lama setelah Vision pergi, tiba-tiba datang seorang wanita yang bernama Agnes yang mengaku sebagai tetangga dekat WandaVision. Wanda dan Agnes langsung bertukar nama dan mereka cepat akrab. Kita belum tahu banyak siapakah peran yang bernama Agnes ini. Agnes sangat antusias membantu mempersiapkan acara anniversary-nya Wanda malam itu. Dan dia mengambilkan sebuah majalah sebagai referensi persiapan acara spesial itu. Di lokasi lain, Vision sedang bekerja di sebuah perkantoran dan dia terlihat bingung dan bertanya kepada rekan kerjanya yang bernama Norm. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh perusahaan itu? Produk apa yang sedang dibuat atau perusahaan itu menjual apa? Di sini kita bisa menyimpulkan sementara bahwa Vision tidak tahu apa yang sedang terjadi dan tidak tahu masa lalunya. Sampai-sampai dia pun tidak tahu arti dari tanda cinta di tanggal itu. Hingga ia berpikir keras apa maksud tanda hati itu. Kemudian tiba-tiba muncul bosnya yang bernama Tuan Hart yang mengatakan bahwa dia dan istrinya sedang menantikan acara malam itu.
Vision pun langsung gembira karena dia menyangka maksud dari hari spesial itu adalah harinya Tuan Heart, ya Tuan Hati, sesuai dengan tanda yang di kalendernya itu. Dan Vision langsung mengundang Tuan Heart dan istrinya untuk acara makan malam di rumahnya. Wanda yang di rumah sudah mempersiapkan acara malam itu dengan matang yang direncanakan bersama Agnes. Terlihat ruangan itu dalam keadaan gelap dan hanya disinari oleh beberapa lilin untuk menambah suasana romantis. Mispersepsi mengenai simbol hati di kalender itu ternyata membuat acara malam itu berantakan. Wanda yang mempersiapkan acara hari jadi itu untuk berduaan saja dengan Vision. Tapi Vision malah menyangka hari jadi itu adalah acara makan malam dengan keluarga bosnya, Tuan dan Nyonya Hart. Wanda yang mengenakan gaun putih seksi malah terlihat konyol oleh Tuan dan Nyonya Hart. Wanda sangat marah pada Vision dan menjelaskan pada Vision bahwa malam itu adalah malam hari jadi pernikahan mereka, bukan malah membawa bosnya untuk makan malam. Nasi sudah jadi bubur, mau tidak mau Wanda akhirnya harus menyiapkan menu makan malamnya buat tamu yang tidak diharapkan itu. Persiapan makan malamnya pun ancur-ancuran dan berantakan. Hampir saja makan malamnya gagal, dan Tuan dan Nyonya Hart sudah tidak tahan lagi dan ingin segera pulang. Namun dengan kemampuan magisnya, Wanda dengan cepat makanan tersaji di atas meja walaupun menu makanannya adalah makanan sarapan. Ketika sedang menyantap makan malam, Nyonya Hart memberondong pertanyaan kepada Wanda dan Vision. Dari mana asal kalian? Apa alasan kalian pindah ke kota itu? Dan sudah berapa lama menikah dan kenapa belum punya anak? Sontak pertanyaan itu membuat Wanda dan Vision bengong melompong dan bingung harus menjawab apa. Untuk pertanyaan pertama saja dari mana asal mereka, Wanda dan Vision tidak bisa menjawabnya. Apalagi Vision yang jelas dia tidak tahu asal-usulnya. Saya melihat Wanda sepertinya tidak mau menjawab pertanyaan itu walaupun dia tahu jawabannya. Namun Tuan Hart terus mendesak kenapa mereka pindah ke kota itu, apa alasannya sampai menggebrak meja. Tapi Wanda bergeming dan masih terlihat bingung dan tiba-tiba saja Tuan Hart tersedak makanan. Entah tersedak sendiri atau mungkin hal itu perbuatan Wanda sendiri agar Tuan Hart berhenti bertanya. Nyonya Hart terus memerintahkan, hentikan, hentikan, hentikan. Namun anehnya, Nyonya Hart tidak melakukan apapun selain kata hentikan. Entah pada siapa dia bilang hentikan. Namun ketika Wanda minta Vision menolongnya dan berhasil mengeluarkan makanan dari tenggorokan Tuan Hart. Dan setelahnya Tuan Hart seperti tidak mengingat kejadian sebelumnya dan dia hanya bilang waktunya untuk pulang. Di akhir scene itu Wanda dan Vision berhasil menyajikan acara malam itu untuk bosnya. Walaupun berantakan dan mereka duduk dan merasa lega dan dalam percakapannya Wanda bilang bahwa mereka tidak mempunyai hari jadi, bahkan tidak punya cincin pernikahan. Dan akhirnya pada malam itu mereka sepakat bahwa hari itu adalah hari jadi mereka dan mereka sekarang memiliki cincin seolah-olah mereka menikah di hari itu. Dan episode 1 pun berakhir dengan layar mengecil membentuk heksagonal. Itulah episode pertama dari film serial WandaVision di mana masih banyak pertanyaan yang belum terjawab dan tentunya akan terjawab di episode-episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.